92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih. Hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024 ya. Dan terima kasih buat kesetiaan Anda yang masih setia bersama-sama dengan kami. Dan jika ada pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama di program Pelangi Kasih, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081-321-000925. Anda juga bisa mengikuti siaran kami di Spotify ya, di maestroradio.com ya. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati permasalahan-permasalahan wanita di Bandung dan juga di Indonesia. Apa kabar Ibu Yohana Rina? Kabarku sangat luar biasa baik. Terima kasih Sobat Maestro untuk kebersamaannya. Ya, sudah semakin sehat juga. ya. Ari, apa kabar ya, Ari? Puji Tuhan, sudah lumayan sehat. Puji Tuhan. Itu Okay. nyamuk nakal banget ya, nyamuk-nyamuk ya. Nah, ini nyamuknya harus dikendalikan ya. Jadi tidak ada pengendalian diri nih nyamuknya ya. Nggak ada self control tuh. Nggak ada self control ya. Jadi asal ada darah diselalap semua. Oke, nah kita kurang sudah lalapan kayaknya Ari. Kayaknya betul, kurang healing dan kurang kasih sayang nih kayaknya ya. Nah, kita sudah spill ya, tema kita hari ini adalah self control ya. Self control. Nah, atau pengendalian diri. Nah, ini kira-kira seperti apa sih Bu? Ini kan kayaknya sesuatu yang mudah diucapkan, tapi kayaknya ini juga bisa menjadi kayaknya akar dari semua permasalahan yang ada gitu ya, baik di rumah, di pelayanan, di pekerjaan, di berbagai bidang. Betul sekali Ari, khususnya di area emosi. Oke. Iya. Jadi pengendalian diri itu, atau saya pakai kata singkatan self control SC ya. SC itu sesuatu kemampuan daripada seseorang untuk mengatur diri, dia memanage diri untuk perilakunya dari arah negatif ke positif, atau yang sudah positif dia bisa tetap pertahankan. Itu pengendalian diri. Jadi SC ini secara sadar atau tidak sadar ada hasil tidak merugikan diri dan orang lain. Jadi dia tidak merugikan diri dan orang lain, atau dia melukai diri gitu ya. Jadi ada hasilnya seharusnya. Nah, akibat dari pengendalian diri ini atau self control ini, akibatnya yang negatif ya Ari ya. Iya. Stres, frustrasi, terus nggak bisa menguasai diri, burnout, seperti sering orang mengatakan, aduh, menik sampai seperti bom gitu. Segala dirusak gitu, sedikit nyelip Sundanya karena di area parahyangan. Nah gitu, self control itu jeleknya di arah sana. Saya kasih contoh. Iya. Misalnya harus ngantri nih untuk naik kereta api, naik plane, atau naik bis, atau ngantri tiket, ngantri ke satu restoran. Udah kampung tengah nggak lapar. Wah, nggak mau tahu. Pokoknya harus saya yang duluan, padahal dia paling belakang datang. Oke. Nah, untuk urusan mengantri ya, kita perlu teladani ya. Kalau orang Jepang itu ya, mereka udah mau terik panas matahari, atau mereka udah mau terlambat pun mereka tetap setia mengantri karena mereka self controlnya udah dewasa, udah matang, dan udah tinggi. Untuk orang yang begitu, saya boleh memakai satu perkataan, low self control, atau memiliki mental yang sangat miskin. Sehingga egoisnya keluar, selfishnya itu tidak tertahankan. Akibatnya dia akhirnya ya diketawain orang, dihina orang, dan ujung-ujungnya dia kena bully. Nah, sering orang membuli orang atau menjadi korban dibully itu karena low self control. Semua aja dipersalahkan dan saya yang paling benar. Iya. Gitu loh. Jadi ini memang ranah ke emosional ya Bu ya? Emosi. Salah satu emosi yang saya ambil marah.
amarah yang meledak-ledak gitu kayak bom molotov gitu loh. Duar, kena semua orang, dia sendiri yang hancur. Oke. Nah, itu yang saya mau bahas, yang saya bawakan hari ini. Nah, jadi kita perlu kesadaran ya untuk merawat SC ini, self control ini, supaya makin high, bukan makin low. Oke. Iya. Iya. Nah, jadi artinya ini kan sesuatu yang apa ya, Bu ya, agak sedikit bahaya gitu kah? Sehingga harus dikendalikan atau seperti apa, Ibu Yana Rina? Bahaya, Ari. Iya, kalau sesuatu dikendalikan itu kan berarti sesuatu yang berbahaya ya, Bu ya, dikendalikan kan? Betul. Di segala hal, segala bidang, segala waktu, self-control ini sangat diperlukan. Dan salah satu yang mendukung self-control supaya makin meningkat dan ke arah positif dan bisa dipertahankan, yaitu EQ. Oh, emotional quotient. Iya. Nah, adversity quotient. Ya, dua ini kalau boleh izinkan saya tambahkan SQ juga. Spiritual quotient. Jadi kecerdasan itu sangat diperlukan. Bukan IQ loh, walaupun IQ mendukung ya. Walaupun IQ mendukung, kalau orangnya terlalu nggak cerdas juga, nggak intelek juga, nggak pinter gitu ya, sulit dijelaskan juga. Cuman kalau kita andalkan IQ aja, nggak ada EQ-nya, nggak ada AQ-nya atau EQ-nya, adversity quotient-nya juga rada repot ya. Nah, bahayanya yaitu misalnya karena ini ruang wanita, saya pikir dan saya rindu pasti ada wanita muda juga yang mendengarkan ya. Jangan karena self controlnya low, urusan pasangan hidup ngasal aja, yang penting karena aku faktor U-nya udah tinggi, yang penting aku nikah dulu gitu loh. Iya. Urusan pasangan hidup. Nah, aku di ladang pelayanan banyak menemukan hal itu, di meja konseling juga menemukan itu, karena dia satu hal yang dia katakan orang tuanya tidak izinkan dia ikut di dunia pelayanan karena sulit cari jodoh. Jadi dia disuruh bergaul. Nah, terus saya bilang, kamu mau cari pasangan hidupnya yang bagaimana? Kalau mau suaminya tukang masak, yang di area tukang masak. Dan seterusnya. Kalau di kamu yang seiman, yang di area komunitas. Aku jawabnya gitu. Dan untung orangnya cerdas, akhirnya dia mengerti, dan ujung-ujungnya orang tuanya sih kurang suka ya. Ya, puji Tuhan, akhirnya dia dapat pasangan hidup yang cukup bagus, dan orang tuanya bisa say thank you ke saya. Walaupun saya bercucuran air mata ya, sudah diomelin gitu ya, tapi jauh lebih penting sesuatu yang membuahkan hasil yang baik. Oke. Menurut Ari bagaimana? Iya, betul. Nah, ini sangat menarik penting ya. Banget kan? Iya. Self control, betul. Positif. Iya. Yang high atau low? Yang asal nyeruduk atau bagaimana? Nah, itu kan? Betul. Nah, Ibu Yana Rina ini tadi sudah singgung ya mengenai emotional quotient dan intelektual ataupun IQ begitu ya. Kan sepertinya kadang-kadang atau nggak tahu ya, apakah orang yang IQ-nya tinggi belum tentu memiliki EQ-nya tinggi, Bu ya. Kalau kita ngelihat gitu kan, orang-orang yang udah profesor, doktor gitu kan, dan masyarakat Indonesia banyak dipertontonkan bagaimana tokoh-tokoh masyarakat yang wow gitu kan. Mereka kan orang pintar tapi nggak ada pengendalian diri gitu. Banting meja, lempar meja, pukul temennya dalam berdiskusi gitu. Jadi artinya tidak ada keterkaitan antara emotional quotient dengan intelektual, Bu. Atau seperti apa, Ibu Yana Rina? Nah, kalau kita merenungkan hal-hal yang besar begitu, sepertinya di area 3 ini yang perlu kita renungkan ya, EQ, FQ, dan SQ. Ya seperti yang Ari katakan AQ ya, ESA ya. Nah, saya kasih contoh di dunia bisnis saja. Ya, di dunia bisnis segala dihalalkan
karena terlalu rindu cepat memperkaya diri dan enjoy kehidupan yang kaya raya. Nah, EQ-nya itu yang kurang. Ya, jadi self controlnya, kalau orang memiliki self control yang matang, yang dewasa, dia memiliki hati yang arif bijaksana. Yes, betul. Dia memiliki hati yang arif plus bijaksana. Dia selalu memikirkan kalau saya di posisi orang itu bagaimana. Bukan selfishnya yang keluar. Tapi kalau orang yang IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah, dia mendulukan selfish. Me and me. Gua dan gua. Gitu loh. Nah, jadi kita perlu merenungkan hal ini. Yes, betul. Tantangan, kesulitan jangan membuat SC kita rendah. Iya, jangan membuat SC kita rendah. Kita perlu tenang. Kalau orang self controlnya bagus ya, matang ya. Pertama yang dia akan lakukan, dia akan duduk diam, tenang dan berdoa. Iya, betul. Kalau orang gerupah, gerusuh, marah, segala yang dibanting, akhirnya rugi kalau struktur. Nah, akhirnya, dan kembali lagi saya satu perkataan di siaran saya yang tahun lalu, jangan ambil keputusan saat amarah. Oleh karena itu, EQ kita perlu rawat untuk mendukung SC kita. Itu Oke. Nah, jadi kita harus duduk diam supaya kita bisa berdoa. Jangan seperti bulldozer asal tabrak, dobrak, dorong. Nah, itu akhirnya pernah ada satu kejadian, dia emosi banget sampai teriak-teriak. Akhirnya dia belum bicara, dia udah ambruk duluan. Karena serangan jantung sama syarafnya meledak. Karena terlalu emosi. Nah, jadi bahayanya itu urusan di dunia workplace, marketplace, cari pasangan hidup. Terus kalau awewe, ibu-ibu cantik, sioce cantik, gadis cantik, nggak ada SC-nya saat ada midnight sale. Oke. Iya. Oke. Kalau udah midnight sale, diskonnya 75%. Apalagi ini tanggal-tanggal cantik ya, Bu ya. Terus kumaha lain kayak kumaha. Jadi need and want-nya udah hilang deh. Jangankan perempuan. Bapak-bapak juga need and want-nya udah nggak ada. Betul. Kalau dibilang aduh need and want mana? Aduh, ini mumpung ada diskon 75%. Nanti nggak ada lagi barang ini. Dan aku katakan nanti ada barang yang lebih bagus. Akhirnya ingat Ari di siaranku kita bawa pulang. Numpuk di lemari. Betul. Nah, jadi please SC-nya harus ditingkatkan ya. Di sini saya pakai kata bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke. Setuju, Ari? Betul. Dan ini kan tidak diturunkan dari orang tua dan juga bukan karunia ya, Bu ya, SC ini ya, Bu ya. Harus diusahakan atau seperti apa, Bu? Kalau SC ini bukan DNA, bukan gen, tapi figur. Oke. Contoh. Saya kasih contoh ya. Cucu aku kan dia kepengen beli ikan. Beli ikan karena lihat opanya pelihara ikan. Ikannya bagus gitu ya. Terus dia pulang, dia kepengen beli ikan. Dia bilang kayak kungkung gitu ya. Terus mamanya bilang, oh iya boleh. Tapi kamu latihan dulu dari beli yang small fish. Beli dari ikan yang kecil. Ya. Kalau kamu berhasil, baru kamu boleh beli yang gede, artinya mahal gitu ya. Nah, terus dia bilang ke kakeknya, bilang ke Pak Kungkung, katanya Kungkung ini beli ikan gede, ini salah loh. Kungkung harusnya beli ikan yang kecil dulu. Latihan dulu, artinya self control kan. Latihan dulu dari yang kecil, nanti baru beli yang mahal. Itu kenapa cucuku bisa gitu? Karena maminya terbiasa selalu belanja urusan need bukan want. Jadi anak-anaknya selalu need baru belanja. Nah, itu jadi untuk self control SC ini
bukan gen, bukan DNA, tapi figur ya. teladan hidup, figur. Termasuk Teladan juga hidup. dalam ini ya, budaya keluarga juga mempengaruhi ya Bu ya. Nah itu dia, Soalnya ya itu. hari ini tuh, Influence. hari ini tuh saya Influence. diingatkan kembali tadi ngobrol-ngobrol mengenai delaying happiness Bu, gitu. Iya. Gitu. Jadi udah sekarang nabung-nabung aja dulu lah, jangan terlalu mikirin happy gitu kan. Kalau udah ya istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian gitu kan. Dan Iya. biasanya kalau dalam budaya Chinese Toto kan begitu ya Bu ya. Jadi delaying happiness gitu kan. Dan orang tua kita Iya, kan juga betul. melatih seperti itu kan, zaman-zaman Betul. dulu. Udah nabung dulu, ntar kalau udah tabungannya banyak baru lu silakan mau jalan-jalan, mau segala Kita macam gitu semua kan. disuruh nabung. Mau beli HP dulu pertama sok nabung. Kepengen ganti mobil nabung. Semua. Jadi nggak instan. Oke. Itu sudah melatih self control. Jadi aku ke keluargaku, ke anak-anak juga, yuk kita nabung dulu lah. Aku kepengen ganti tiket untuk sepak bola, Yeah. untuk basket. Mama bantu setengah, kamu nabung, gitu kan? Nah, jadi memang itu ada bagusnya, tapi ada 25% kurang bagus juga sih. Oke. Akhirnya ngacai dulu, lama pisan, lihat orang akhirnya kadang temennya bisa tertawakan dia. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kepengen apa-apa tidak perlu kita viralkan. Istilah modern sekarang trendy viralkan. Yeah. Kalau dulu comel, ngomong kiri, ngomong kanan gitu kan. Akhirnya orang tahu. Jadi kita kepengen apa nggak perlu pidato, nggak perlu jadi gosiper. Nah itu akibat lain daripada emosi yang tidak terkendali. Aku kepengen loh, aku mau loh. Aku bilang kamu ganti mobil juga nggak usah cerita-cerita kok. Menurut Ari bagaimana? Iya, betul. Iya, ini memang sesuatu yang sangat penting ya Sobat Maestro ya. Nah, Ibu Yana Rina, apakah ya sebetulnya sih SC ini nggak bergeser ya, tapi kalau kita perhadapkan dengan di era-era sekarang ini kan kayaknya mengajarkan anak untuk SC ataupun di generasi sekarang, apakah SC ini ada perubahan atau seperti apa sih Bu? Apa memang dari zaman dulunya ya memang seperti itu Bu? Sekarang makin bergeser ke arah cara yang lebih efektif ya. Nah, misalnya patungan gitu kan? Oh, iya. Iya. Rembukan gitu sama teman supaya ada komunitas, itu juga bagus. Saya kasih contoh, kan sekarang banyak Netflix kan? Iya. Iya, banyak Netflix. Nah, untuk sewa Netflix supaya jangan terlalu berat, supaya uang jajan jangan terkuras habis. Ayo misalnya 250.000. Iya, tinggal dibagi. Nah, rembukan 5 orang sama teman. Ya, kalau betul. dulu kan nggak ada yang begitu. Iya, harus personal ya. Personal. Sekarang bisa 5-an. Nah itu kan lumayan mirip ya. Iya. Dan juga nggak perlu dihina-hina, dibully sama temen, karena kita udah ngajak temen kita gitu. Akhirnya malah waktu nonton bisa rame-rame ke satu film. Iya. Tapi saya selalu ngomong ya sama cucuku, sama anak-anakku, nontonnya malam minggu atau lagi nggak ada ulangan, nggak ada ujian gitu loh. Oke, iya. Gitu Ari. Nah, iya, gimana Bu? Nah, untuk hal yang begitu kan juga sebenarnya bagus ya, bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan sirik, iri hati, juga menurunkan amarah. Karena kan amarah di bidang emosi itu bahaya sekali loh. Betul. Nah, di siaran yang beberapa bulan yang lalu, bahkan tahun lalu, aku terus menekankan marah itu bisa mengakibatkan kejahatan. Itu juga ada di firman Tuhan. Di Amsalya yang mengatakan bisa mengakibatkan kejahatan. Salah satu kejahatan yang di dunia, di meja konseling saya selalu menemukan KDRT. Burnout, tidak ada self control. Baik dari
dari istri maupun khususnya yang besar itu suami. Sampai belakangan ini kita dengarkan ada, aduh, jahatnya, sedih ya, nggak tega bacanya ya. Betul. Sampai jahat banget lah. Ya. Nah itu bukan pemukulan lagi, sampai pembunuhan gitu ya. Nah kita ambilnya yang pemukulan ya, pemukulan. Nah ada juga yang istri sampai mukul ke suami. Dikurung suaminya di gudang. Nah, ada yang suami dikit-dikit tampar, dikit-dikit tampar. Selain self controlnya sangat low, jadi terbiasa. Dan mulutnya itu kasarnya luar biasa. Nah, ini kita perlu di siaran ini, aku rindu Sobat Maestro bisa mendengar dan membawa doa, juga menegur atau mengingatkan untuk yang ringan tangan, untuk melatih self-controlnya. Saya sangat tidak percaya seorang istri tidak ada sisi baiknya. Iya, betul. Ya, saya tidak percaya juga sang suami tidak ada yang bilang ke saya, nggak ada obat lagi, sembuhkan kemalasannya. Saya bilang mungkin bisa bawa konseling atau memberi misalnya ya, seperti kalau kamu ulangan dapat bagus misalnya ke anak ya, kamu dapat hadiah, baca bahasa kasih. Kalau suami, kalau kamu bisa kerja, kan kamu bisa lebih dihargai anak atau bisa membeli sesuatu. Kamu kepengen ganti motor atau ini dan itu gitu kan. Nah itu bisa lah, pasti si istri atau si suami bisa tahu hal itu. Masing-masing pasangan hidup hafal pasangan hidupnya. Nah itu bidang yang akibat yang sangat buruk daripada tidak ada SC itu. Tidak ada kontrol itu. Betul. Iya, apalagi di zaman sekarang ya Bu ya, kebebasan media sosial ya Bu ya, cukup banyak orang mungkin viral, dan ya kita tahulah bahwa netizen Indonesia itu sudah terkenal sedunia pedesnya kayak gimana gitu ya. Jadi begitu gampang komen, begitu gampang mencemooh orang, begitu gampang menghina orang lewat media sosial. Mungkin karena nggak kenal, tapi kan jejak digital akhirnya di ujung-ujungnya kena undang-undang ITE, masuk penjara, dipecat dari pekerjaannya, nggak dapat job gitu kan Bu ya, karena hanya gara-gara itu tadi salah komen ataupun komennya nggak dipikir gitu Bu kasarannya. Tidak ada self control ya. Jadi sekarang itu kejahatan dan arif bijaknya itu perlu diterapkan. Nah di bidang lain tentang tidak ada self control di area marah. Area marah yang saya selalu perhatikan ini di dalam keluarga ya, di dalam parent ya. Akhirnya si mami atau si papi karena kesel sama pasangan hidupnya, pelampiasannya ke anak. Betul. Nah, pelampiasan ke anak itu sangat melukai hati anak-anak. Atau anak aja, satu anak itu. Wah, digebuk, ditampar sampai pecah bibirnya, sampai si anak kasih saya lihat, dan sariawan. Akhirnya anaknya nggak bisa makan sebulan itu karena belum sembuh, ditampar lagi. Akhirnya terpaksa saya menegur parentnya. Dan dia pelampiasan sudah terlampaui luka batin, luka hati anaknya, dan anaknya prestasi sekolahnya sangat low, sangat rendah. Dan akhirnya kan orang tua dipanggil tuh sama guru, dipanggil sama miss-nya. Terus kenapa anakmu begitu? Ya anakku bodoh katanya. Aduh, saya bilang sangat tidak bijak. Dan saya akhirnya punten ya, tanda kutip bohot gitu ya. Nggak ada jalan lain. Saya kontak anaknya, saya dari Bandung WA anaknya. Terus saya bilang, nggak enak ya dibully, karena anaknya udah remaja bisa diajak ngobrol. Nggak enak ya dibully. Terus dia bilang, iya Oma nggak enak sekali dibully. Tahu nggak caranya bagaimana supaya kamu nggak dibully? Dia langsung excited. Dia kepengen tahu, kamu baguskan nilai kamu. Terus dia bilang, no, nggak bisa. Aku bagus juga digampar. Aku jelek juga digampar, sekalian aja jelek. Salah. Coba kamu semua nilai kamu bagusin, karena kamu pada dasarnya kamu bisa.
Dan kamu lihat orang tua kamu bahasa kasihnya apa. Oke. Kamu perlu dong bangun komunikasi, perbaiki relasi dengan orang tua. Berhenti dia dikebuk karena nilainya 90, 93, 10 min dan ini dan itu. Dan saya tegur orang tua. Saya tidak setuju tempat pelampiasan. Oke. Bapak ibu di anak. Kamu tahu nggak kenapa nilai prestasi anakmu rendah? Dia main game terus, bukan. Dia jadi tegang, nggak bisa belajar lagi, self control untuk dia fokus belajar tidak ada. Ternyata untuk orang bisa fokus belajar, dia perlu ada self control, membuat dia fokus untuk baca. Betul. Karena dia tidak ada self control, dia larinya ke kesel, dia larinya ke marah, tapi dia nggak bisa lampiaskan kayak orang tuanya. Saya jelaskan tentang self control, dan maminya nangis. Iya. Bisa terima? Iya, betul. Saya rindu sekali loh Sobat Maestro bisa bertanya. Jadi ini tuh sebuah skill yang harus dipelajari ya Bu ya, dan harus dilatih ya Bu. Bukan dipelajari, tapi dibina. Didisiplin diri. Jadi dia cara mendisiplin diri. Oke. Misalnya jam 10 harus tidur ya tepati janji, dan orang tua yang menjadi contoh. Atau suami contoh ke istri contoh ke suami. Dan dipupuk. Dia bukan pelajari, tapi melatih diri. Betul. Melatih diri dan disiplin diri. Ya. Perkataan dasar disiplin kan disciple. Jadi memuridkan diri sendiri. Tidak mudah Bu ya. Saya dengan drakor aja kadang-kadang aduh ini lagi seru, padahal udah mau subuh nih. Satu lagi. Ingat loh, dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu lagi detoksifikasi. Detoxnya, betul ya Sobat Maestro ya. Jadi tubuh kita khususnya ginjal sama liver. Iya, padahal kan besoknya juga masih bisa ditonton gitu kan. Aduh ini bener ya Sobat Maestro ya. Hati-hati ya Sobat Maestro. Saya udah berhasil. Nah, kalau saya lihat yang begitu, khususnya di TikTok. Iya. Jujur ngomong ya, di TikTok kalau yang value-nya jelek saya langsung not interest, saya delete. Tapi kalau satu yang value-nya bagus sekali, saya lihat udah 9:30 nih. Saya lihat udah jam 9 nih. Jam saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya langsung copy link. Iya. Jadi disiplin lagi, itu ya. Besok waktu me time saya lihat lagi. Kalau pagi kan saya udah ada. Saya udah ada jadwal untuk tugas-tugasnya. Iya. Nah, perlu melatih diri. Drakor memang sangat membuat bercucuran air mata atau membuat kita ngakak ketawa gitu kan ya, lucu dan bagus. Tapi ada yang jauh lebih bagus, yaitu kesehatan. Iya, betul. Kesehatan roh jiwa tubuh. Ya. Nah, itu Ari, saya mau jujur ngomong, dulu waktu masih DVD player. Iya. Waktu saya masa muda, saya nonton sampai jam 3 pagi. Wow, sama Bu, saya sampai waktu jam subuh gitu. Tidak mengerti kesehatan. Iya. Saya waktu itu masih punya baby, saya kan masih kasih ASI. Nah, saya kan pikir gini, jam 2 harus ASI, jam 1 harus ASI. Dia nangis terus tiap jam, asal kalian nonton. Karena kalau saya ketiduran, nggak dengar anak nangis. Nggak dengar baby nangis gitu loh. Sekalian sambil nunggu. Akhirnya pagi waktu kerja ngantuk di meja kerja. Iya. Itu iya begitu. Betul. Jadi perlu awareness. Pertama awareness. Kedua disiplin. Iya. Oke, jadi itu dua kuncinya ya sebetulnya ya, dengan awareness dan juga disiplin itu. Dua aja, aduh susahnya Bu, nggak ada yang susah sih kalau kita mau sih sebetulnya. Dari kebiasaan ya Bu ya sebetulnya dilatih ya. Dari niat ya, dari niat. Nah, kalau kita bertanya, kenapa sih orang sulit self control gitu? Pola pikirnya. Sering mereka childish.
Sering mereka childish banget. Nanti lagi lah. Cuman begitu aja kok. Mending ribet, mending repot. Nggak mau tahu lah. Pokoknya sekarang saya dulu gitu. Iya. Besok lagi gitu. Malahan gini, ada satu keluarga ya. Anaknya ngamuk-ngamuk, jerit-jerit, bukannya didiemin, malahan digebukin, disuruh diem. Oh ya. Disuruh diem, bukannya dipikirin. Kunaon, kenapa ini anak teriak-teriak, jerit-jerit gitu. Malahan dipukul, dikeplok bibirnya supaya diem. Sariawan deui di bagian bibir. Terus saya bilang, kita perlu cari akar masalahnya. Kenapa itu nangis? Ternyata terus saya tanya, Dek, kenapa sih jerit-jerit? Iya, Mami dari tadi dipanggil nggak mau jawab. Nah, kan perlu dikasih tahu tentang etika. Kenapa dia jerit? Terus saya lihat kanan, saya lihat kiri. Oh, karena maminya jerit, anaknya ikut jerit. Nah, ini kan simpel. Kayaknya ini urusan gampang. Terapan setiap hari. Tapi akibatnya itu anaknya tidak pernah ada self control, si maminya karena nggak ada self control. Nah, jadi mencontohkan yang jelek. Nah, maminya gaplok anaknya supaya diem, bapaknya, papinya teriak, suruh maminya dan gitu. Nah, pang teriak-teriakan, si anaknya gaplok adiknya lagi. Nah, akhirnya kan nggak bagus. Betul. Jadi budaya di keluarga. Jadi low self control membuat ngamuk-ngamuk nggak keruan. Coba begitu. Saya lihat, saya lupa judulnya apa ya. Karena kita ini wanita ya. Si ibunya diam. Akhirnya bapaknya terpengaruhnya ya ikut diam. Anak-anaknya lihat orang tuanya diam, mereka diam. Terus maminya cuma satu perkata yang saya sangat kagum. Tapi saya sudah lama sekali nonton sinetron pendek ini ya. Maminya cuma, Mami tidak setuju kamu. Itu salah. Cuman seliwan aja sih film pendek itu. Itu salah. Saya tidak mau kamu ulangi lagi. Tidak ada perkataan nanti aku hukum kamu. Tapi dia memakai wibawa orang tua. Dan sangat arif, sangat bijak. Dia mengatakan, kamu salah. Saya tidak mau kamu ulangi itu lagi. Cukup. Anak-anaknya diam, nurut. Saya terapkan di anak saya. Saya mau coba. Terus saya cuma ngomong nih, Mama tidak suka kamu bergaul dengan orang. Saya tidak mau kamu bergaul dengan orang. Kamu mau pintar, kamu mau berhasil, kamu mesti teladani orang yang berhasil. Bukan kamu cari pengakuan sama orang-orang yang tidak mendukung kamu. Cukup itu. Dan saya tidak ulangi lagi. Dan saya lupa, Ari. Sesudah itu, bertahun-tahun kemudian, saya lihat temannya udah beda sama yang dulu. Terus saya bilang, teman-teman kamu keren. Kenapa yang suruh? Mama yang ingetin aku. Masa Mama lupa? Aku diem, aku nggak mau bilang aku lupa. Nah, bagian itu aku gengsi orang tua dan wibawa orang tua ya. Oh iya, waduh kamu keren luar biasa ya. Mama kasih 2 jempol. Nah, ini aku contoh. Aku kasih contoh. Aku juga belajar sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu-ibu cantik, sobat maestro yang gelis. Nah, menurut Ari bagaimana? Dari jenis kelamin, Bu, apakah laki-laki dan wanita itu mana yang lebih sulit dalam self control ini, Bu? Soalnya kan wanita itu kan lebih banyak 25.000 kata mungkin secara verbal ya, tapi secara 25,300. Iya, secara verbal mungkin wanita agak lebih sulit ya. Sementara secara tindakan ya laki-laki lebih sulit begitu kan. Laki-laki kan plak-plok, sementara wanita kan lebih banyak verbalnya. Nah, itu gimana, Bu? Apakah memang seperti itu atau gimana, Bu, dalam dunia konseling, Bu?
Dari dunia konseling atau dari sisi saya? Iya, dari sisi Ibu Yana aja ya. Jadi biar lebih fair gitu ya. Lebih Iya, pribadi saya ya. menurut Ibu Pribadi Yana. Soalnya saya banyak pengalaman. Jangan dari dunia konseling karena banyak konselor ya. Iya. Soalnya dari gitu, pribadi saya aja. Iya, soalnya ada beberapa orang yang bikin aku itu orangnya itu kalau ada apa-apa ya harus ngomong gitu. Yang penting plong gitu kan. Dia nggak mau situasinya seperti apa gitu. Jadi dia nggak suka dengan apapun, dia langsung ngomong gitu tanpa aduh ya udah saya mah orangnya begitu, udah gitu kan. Nggak ada dendam gitu. Tapi kan sementara orang yang diomongin itu kan malu, Bu. Gitu. Kalau dari sisi saya ya, sisi saya sebagai istri, sebagai mama, sekarang sebagai oma, juga sebagai mertua ya, lepas dari saya sebagai konselor atau yang lain ya. Nah, saya nggak pernah lepas kendali. Oke. Iya, saya selalu diem. Kenapa saya bisa begitu? Karena mamaku gitu. Oh, kembali ke figur tadi ya, Bu ya? Figur, tapi saya jujur ngomong ya, figur yang konservatif itu aku mix dengan progres di dunia sekarang. Saya lihat kebutuhan lingkunganku. Aku selalu belajar. Tiap menit aku belajar, dan malam tetap saya mengatakan seperti beberapa tahun yang lalu saya rekaman, beberapa tahun yang lalu saya siaran ya, through COVID kita rekaman kan. Nah, malam saya evaluasi. Nah, saya bagikan cara saya ya. Dan kalau yang saya harus instan tegur, saya tegur. Tapi saya panggil anak saya contoh anak saya. Lingkungan kan, sebagai parent gitu ya, sebagai parent. Kalau dengan suamiku, aku selalu ajak bicara di tempat kita berdua, misalnya di kamar. Kalau aku harus langsung negur, aku di meja makan atau aku duduk berdua dan aku pelan-pelan aja ngomong, santai, tenang. Tapi pernah saya meledak. Saat kondisi memang saya harus meledak saat itu. Misalnya urusan ART gitu ya. ART yang sangat tidak sopan. Dan saya hari itu juga saya pulangkan dia. Hari itu saya pulangkan dia dan saya hanya bikin pengumuman di keluarga saya. Karena area itu hak dan kewajiban saya. Nah, kalau sebagai mama, 3 anak pernah 3-tiganya di leading. Satu kali aja waktu mereka tidak menepati janji. Nah, sesudah itu, seperti yang tadi saya katakan, saya selalu dengan tenang aja mengatakan, saya tidak suka kamu lakukan. Saya tidak mau lihat kamu lakukan. Dan saya kasih tahu akibatnya kalau kamu melakukan itu. Saya nggak teriak, saya nggak marah, saya nggak kejar pakai lidik. Dari anak kecil saya nggak pernah lakukan. Sesudah itu saya diam, saya nggak tanya lagi, saya bahkan lupa ternyata ada perubahan. Nah, untuk suamiku, sebagai posisi dia sebagai suami, sebagai bapak, sebagai kakek, juga sebagai pendeta hamba Tuhan gitu ya, cool sekali orang. Dia nggak terpaksa, dia nggak akan ngomong. Kalau dia ngomong pun, dia nggak pernah galau terhadap anak, terhadap siapapun. Nah, saya 46 tahun menikah dengan dia. Ya boleh dihitung tidak sampai 5 jari lah dia teriakin saya, karena memang saya yang salah. Dan saya balik teriakin dia. Tapi sesudah itu kita senyum berdua, saling ketawa. Dan saya ngomong siapa yang salah dulu, dia ngacung. Karena kita komitmen, siapa salah dulu, siapa yang harus minta maaf, tidak ada gengsi antara kita berdua. Gitu. Itu yang kita terapkan, dan kami lihat di keturunan mereka itu pun yang mereka lakukan. Contoh, si Bontot datang ke kamar, Mam, ada apa? Gedor dulu masuk.
enggak, aku cuma mau minta maaf, tadi aku salah gitu. Iya, itu yang diterapkan. Nah, kalau untuk saya ke menantu ya seperti anak aja. 3 menantu, 3 anak. Iya, Gitu. iya. Oke, Gitulah, Ari. Iya, jadi memang ini apa namanya ya? Kita nggak bisa menyebut bahwa wanita ataupun laki-laki lebih rentan dengan self control ya, Bu ya. Semuanya juga ada Mungkin area-area. Mungkin ada, karena kan laki itu dia memakai pikiran Logika, ya, dia memakai pikiran. Dan kenapa suamiku bisa begitu? Antara dia saudara bertiga, cuman dia begitu. Kenapa begitu? Dia ada figur dari kakeknya, Kalau papa mamanya agak sedikit emosional. Nah, kenapa suamiku juga bisa begitu? Karena terpengaruh juga dengan aku dan orang tuaku. Gitu. Tapi ada juga ya yang bapak-bapak ada yang sulit mengontrol diri, ada yang juga sangat elegan. Sebaliknya ada wanita-wanita, ibu-ibu yang teriak akhirnya sedih, terus nangis-nangis minta maaf ada. Ada yang juga very cool gitu ya, sangat elegan juga ada sih. Menurut aku, Ari, kalau dipukul rata semua, yang agak sulit mengendalikan diri lebih ke wanita. Ya. Keseluruhannya dari pandanganku. Soalnya lebih ke pandanganku pribadi keperasaan ya, Bu ya, keperasaan itu tadi ya. Lebih ke perasaan. Tapi yang hati sangat bijak juga ya, pakai perasaan ya. Juga ibu-ibu. Iya, betul. Iya. Pokoknya perempuan itu luar biasa lah. Luar biasa, karena mereka kan rahasia senjatanya Tuhan. Betul. Sangat unik. Iya, tapi di media sosial 80% netizen yang pedes itu para wanita. Pokoknya udah kalau bukan aku bela perempuan loh ya. Bukan aku bela perempuan ya. Karena mereka perasa. Mereka perasa juga mereka cepat ada belas kasihan, cepat kesel, cepat emosi gitu. Nah, gitulah. Iya. Tapi mereka sangat luar biasa loh. Betul. Iya. Ayo ibu-ibu cepat bertanya. Iya, kayak kita aja juga. Ya kita sebetulnya kalau misalkan disuruh banyak kritik itu kan yang paling cepat kan ibu-ibu begitu ya, bapak-bapaknya. Oh ya, susah mengungkapkan apa terlalu mengontrol dirinya. Udahlah, nggak perlulah gitu. Kalau nggak nggak kebangetan gitu ya. Tapi mulai sesudah dengar siaran ini, ibu-ibu Sobat Maestro, mulai sekarang kumpulkan data dulu, mengumpul data, baru analisa dan menyimpulkan. Jangan langsung ngomong gitu ya Ari ya. Iya. Jadi belajar bijak itu mengumpulkan data dulu. Betul. Identifikasi dulu dan analisa, baru kesimpulan. Gitu. Wah, ini sebetulnya masih banyak, ini masih kulit-kulitnya ya Sobat Maestro ya. Kayaknya mungkin ke depan-depannya kita masih harus bahas mengenai self control ini, Bu, karena ini kan cukup banyak ya di berbagai bidang begitu ya. Dan self control ini kan juga bukan orang dewasa aja ya yang dengar Pelangi Kasih, kan juga mulai dari ada anak-anak, ada dewasa ya, apalagi ini kan pas liburan anak-anak pasti dengerin gitu kan. Jadi nanti kita akan kupas lebih dalam lagi mengenai self control ini. Nah, Ibu Yanarina, kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Sebelum saya kasih kata-kata akhir ya Ari, saya kasih contoh karena Ari tadi sorry ini ya Sobat Maestro, Ari mengatakan mulai musim liburan. Saya jadi ingat perlu menambahkan untuk melatih anak-anak. Kalau mungkin ke mall, ke satu tempat rekreasi, suka bending-bending diri, nangis kayak anakku dulu gitu ya waktu mereka kecil ya. Jadi sebelum berangkat sesudah itu saya ambil satu
satu tips sebelum berangkat. Yeah. Saya kumpulkan anak-anak itu. Saya bilang, kita mau berangkat nih ke satu kota, ke satu daerah. Kita akan main di sana berapa hari, terus kita akan pindah. Nah, Mama mau ngomong, kalau kalian capek ngomong. Yeah. Kalau kalian menginginkan sesuatu, sampaikan dengan baik-baik. Tidak mau seperti waktu si A, anak yang gede di King. Waktu dulu kan ada King Shopping Center. Kepengen beli boneka. Saya bilang baru minggu lalu beli boneka, nggak boleh beli dulu. Nanti kalau kamu store nilai bagus, baru Mama belikan. Dia banding diri, aku tinggalin waktu itu. Aku tinggalin. Aku ngintip dari jauh. Waktu itu mah belum ada culik-culikan gitu lah. Dia aja sekarang udah umur 40 lebih ya. Jadi zaman dulu itu bagus sekali ya, keamanan juga ya. Nah, aku ngomong, saya tidak mau, Mama nggak mau lihat begitu. Siapa yang setuju? Tiga-tiga ngacung. Tapi kalau ketemu ada yang teriak, jerit, banting diri, guling-guling di lantai, nanti aku pergi main, aku nggak ngajak. Kamu sama Bibi di rumah. Gitu. Jadi dilatih, melatih diri untuk self control. Jadi jangan, walaupun kita ada budget untuk belikan mereka mainan dan manjakan mereka, tapi perlu juga didisiplin dan melatih mereka self control. Karena self control yang dari kecil itu SC ini akan mempengaruhi masa mereka remaja, masa pergaulan mereka dan selanjutnya. Gitu ya, Sobat Maestro. Oke, Ari. Saya beri ini ya, kata-kata kesimpulan ya, Ari ya. Silakan, Bu. Jadi banyak kerugian yang terjadi akibat ulah daripada orang yang tidak ada self control. Karena low-nya self control yang merugikan dirinya sendiri. Karena sebenarnya orang yang selalu ngamuk-ngamuk akan mengalami kerugian besar. Poin kedua, setiap masalah hadir bersama dengan solusi. Percayalah, kendalikan pikiran untuk menemukan jawaban. Bertekunlah. Hanya itu, Oke. Ya, ini sangat penting ya Sobat Maestro ya. Dan kalau hari ini kita dibekali ataupun berdiskusi mengenai self control, ini bukan kebetulan ya. Karena memang hari-hari ini tidak sedikit ya pribadi-pribadi ataupun kita dijejali dengan segala hal yang membuat emosi kita menjadi rentan gitu ya, sehingga kita tidak memiliki nalar yang cukup bijak ya, baik dalam bermedia sosial, baik dalam marah, dalam pekerjaan begitu ya. Akhirnya seperti Ibu Yana Rina tadi sampaikan, banyak kerugiannya. Ibu Yana Rina, terima kasih buat hari ini, Bu Yana Rina. Terima kasih, Ari. Terima kasih Sobat Maestro. Ditunggu pertanyaan. Ya, silakan ya Sobat Maestro kalau ada diskusi atau pertanyaan di 081-321-000925. Baik, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Yana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita di Bandung dan di Indonesia. Mohon pamit, kita ketemu lagi di Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga emosi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Pendidikan kesetaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal, di mana program ini juga membantu siswa homeschooling agar bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bagaimana menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan menjadikan setiap orang sebagai guru? Simak pembahasannya bersama komunitas homeschooling pewaris bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung, Rabu pukul 11 hanya di 92,5 Maestro FM.